Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Kakak harap semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita akan tetap beribadah di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Bersukacita bersama dalam ibadah Pelkat PA hari ini. Siapkan hati, siapkan Alkitab, lalu kita mau beribadah. Selamat beribadah. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu Mars Pelkat PA. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baik ini bagi kami khusus Pelkat PA GPIB Marturia. Boleh beribadah hari ini, biarlah ibadah yang kami lakukan ini diberkati oleh Tuhan, terkhusus adik-adik terkasih kami yang berada di rumah. Ini kami dengan ibadah kami, pimpin dan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi lagu pembukaan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung, di lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung, di lembah. Adik-adik, mari mempersiapkan Alkitab dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab. Untuk itu kami mohon bimbingan Roh Kudus
agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, bacaan firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai 29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kakak baca, adik-adik juga baca dari rumah ya. Kitab Yoel pasal 28 sampai 29 ini di bawah judul Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Minggu lalu kan sudah mendengar cerita bahwa wabah belalang menimpa umat Israel. Nah, wabah belalang itu membuat umat Israel menjadi menderita. Karena apa? Semua pohon mati, dimakan belalang. Akibatnya mengakibatkan kekeringan. Lalu Nabi Yoel datang ke bangsa Israel, ke umat Israel. Nabi Yoel itu bilang begini, "Hai umat Israel, kamu harus segera bertobat. Karena kalau kamu bertobat, maka Tuhan akan mengangkat semua penderitaan ini. Ya, wabah akibat dari wabah belalang itu akan diangkat Tuhan. Lalu nanti akan mulai tumbuh pohon-pohonan. Tapi nggak cuma itu adik-adik. Nggak cuma diangkat penderitaannya umat Israel. Tapi Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudusnya itu nggak cuma sama orang tua aja. Sama anak-anak juga dikasih Roh Kudus. Tuhan akan berikan Roh Kudus. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Adik-adik tahu artinya Pentakosta? Siapa yang tahu? Oh ya, semuanya pasti sudah tahu ya. Kalau belum tahu, kakak kasih tahu. Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus itu buat kita. Jadi dimanapun kita berada, ya, dimanapun adik-adik berada, pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus pasti menyertai kita, menyertai adik-adik. Sehingga kalau Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita, maka Roh Kudus akan menjaga kita. Akibatnya apa adik-adik? Kalau ada Roh Kudus, kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang tidak baik. Kalau Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita, maka kita tidak akan jadi anak yang penakut. Jadi nggak perlu takut sama gelap, nggak perlu takut sama sendiri. Karena kalau pada saat muncul rasa takut, kita berdoa, Tuhan Yesus jaga aku. Tuhan Yesus, saya takut tapi saya yakin Tuhan Yesus akan jaga. Karena ada Roh Kudus ya. Jadi sekarang nggak boleh lagi ada anak yang penakut. Lalu kalau ada Roh Kudus, maka anak itu akan selalu berbuat baik. Seperti yang ini nih. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa?
Vasnya pecah. Aku tidak sengaja saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, adik-adik, cerita tadi itu sebagai contoh bahwa kalau ada Roh Kudus, pasti kita tidak jadi anak yang pembohong, tapi kita harus berkata yang jujur. Jadi adik-adik, karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada sama-sama bersama dengan kita, maka kita akan menjadi anak yang selalu berbuat baik. Jadi adik-adik, ayo kita menjadi anak yang dipenuhi Roh Kudus, karena anak yang dipenuhi Roh Kudus, anak yang dipimpin Roh Kudus akan selalu melakukan perbuatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan sudah memperkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Dan kami juga yang berdoa kepada orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Sembuhkan dan tolonglah mereka, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Dan untuk populasi yang rentan terinfeksi, ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami, kakak pelayan yang ada di gereja, kakak pelayan yang di gereja, majelis, pendeta, dokter-dokter, suster, para ilmiah yang mencari vaksin untuk COVID-19, pendeta, pemerintah, dan yang lain-lain lagi ya Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan bagi mereka yang menderita penyakit kronis selain COVID-19 ya Tuhan. Dan sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan atau yang kurang mampu ya Tuhan. Dan berkati juga untuk media, untuk pengguna media yang mendapatkan informasi lengkap ya Tuhan. Bantulah kami mendapatkan informasi yang sesuai dan yang bisa menjadikan kami anggota masyarakat yang baik. Berkati juga
untuk para tunawisma yang tidak dapat melakukan protokol social distancing di tempat penampungan mereka ya Tuhan. Lindungilah mereka dari sakit penyakit dan sediakanlah tempat penampungan yang bisa diisolasi di setiap kota. Dan untuk turis mancanegara yang terjebak di negara asing ya Tuhan, bantulah mereka supaya secepatnya bisa pulang dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedang berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita hari ini sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 217. Mari kita selalu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena pernyataan-Mu kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki perkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan atas nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Mari semua adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri, lalu kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi lagu penutup. Nah, adik-adik, impak kita sudah selesai. Kakak harap apa yang tadi dipelajari bisa dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa tetap beribadah dekat dengan Tuhan dan selalu mengikuti ibadah Minggu Pelkat PA. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan berkati. Dadah.